Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini aku bakalan ngasih tutorial bagaimana caranya pengerjaan soal dari yang seperti tugas struktur yang saudara sekalian dapat. Nah, yang pertama itu kita bakal buat yang namanya kita di sini pakai grid ya, pakai grid dan bukan pakai beam karena ketentuannya pakai beam ya. Dan ini contoh dari soalnya. Ini kita bisa lihat di sini ada ketentuan bahwa yang pertama kita harus ketahui di sini yaitu pertama konstruksi balok seperti gambar di bawah ini dengan ketentuan sesuai NPM kalian masing-masing ya. Nah, di sini diketahui bahwa dimensi framenya itu terdapat dua, yaitu balok pertama itu ukuran 450 dikali 880, satuannya mili ya. Dan untuk balok kedua itu adalah 400 dikali 880. Dan untuk materialnya itu terbuat dari beton bertulang. Nah, atau biasanya disebut konkrit. Nah, untuk jenis pembebannya tersendiri itu ada 3, yaitu untuk beban meratanya itu ada dua yaitu W1 dan W2. Dan untuk beban terpusatnya itu ada 1 yaitu P1, di mana masing-masing pembebanannya ini memiliki 2 pembebanan. Yang pertama itu adalah beban mati atau yang kedua beban hidup atau biasanya yang disebut dead dan life. Nah, di sini untuk beban mati pada W1 itu sebesar 20, Y. Nah, Y di sini disamakan dengan NPM kalian masing-masing. Dan untuk W1 beban hidupnya itu adalah 30, X. Dan sedangkan untuk beban merata yang W2 itu adalah beban matinya yaitu sebesar 30, Z. Beban hidupnya itu adalah 40, Z. Lanjut ke beban terpusat yaitu P1. P1 juga memiliki kedua pembebanan yaitu beban matinya sebesar 40, X dan kedua itu beban hidupnya adalah 50, Y. Nah, yang keempat yaitu ada kombinasi pembebanan. Di sini kombinasi pembebanannya ada 2 yaitu U1 sebesar 1,4 D dan yang kedua itu adalah 1,2 D ditambah 1,6 L. Nah, bagaimana cara pengerjaannya dari beberapa item yang sudah diketahui dari soal? Ya, langsung saja kita buka ke aplikasi SAP-nya. Yang pertama, kalian bisa bebas mau memakai berapapun SAP-nya, cuman paling nanti bedanya ada di menu tampilannya saja. Nah, pertama kalian harus membuat new model dulu, dimana kali ini saya bakal membuat new model dari grid only ya. Sebenarnya bisa menggunakan beam, itu lebih mudah, cuman di sini saya bakal membuat dengan metode grid only. Nah, dimana tampilan untuk beberapa sub sebelum saya di sini pakai sub 2000 versi 21 ya, titik 2. Di situ ada tampilan sebagai berikut ya. Ya, walaupun di beberapa sub bawahnya maupun yang terbaru mungkin memiliki tampilan yang berbeda, tapi pada dasarnya itu sama. Nah, yang kita ubah di sini yaitu kan tadi yang seperti yang kita lihat di contoh itu yaitu untuk pembebanannya di sini. Pembebanannya di sini itu memakai satuan kilonewton per meter. Berarti yang kita bakal setting untuk subnya sendiri yaitu adalah satuan kilonewton per meter. Berarti kilonewton, meter dan celcius. Kita pakai yang itu. Nah, untuk yang kedua yaitu adalah pemilihan dari template. Dari subnya sendiri sudah tersedia template-template yang sudah ada. Yang pertama kita bakal, karena kita pakai metode grid only, berarti kita pakai yang pilih template dari gridnya langsung. Kita klik aja. Nah, karena kita mau membuat secara 2 dimensi, makanya kita skip aja bagian ini karena kita anggap aja ini default dulu. Kita asumsikan ini default.
Oke, kita oke aja langsung. Nah, di sini kalau untuk tampilan subnya terdapat dua view. Yang pertama adalah view untuk dua dimensinya, yang di sebelah kiri, yang di sebelah sini. Yang kedua yaitu view untuk tiga dimensinya, yang sebelah kanan. Nah, karena kita masih terfokus untuk dua dimensi, jadi kita yang 3D-nya kita hapus dulu, kita close saja. Jadi kita bakal fokus ke yang dua dimensi. Nah, karena template defaultnya seperti ini, karena kita bakal membuat membuat suatu konstruksi jembatan seperti dalam konstruksi di bawah ini, di gambar ini, maka kita bakal ubah dulu dari template yang ada default dari subnya, kita ubah ke template yang bakal kita buat, yaitu seperti jembatan ini, konstruksi jembatan ini. Oke, kita pertama double klik dulu pada template yang sudah tersedia. Nah, setelah muncul kita dapat tampilan yaitu define grid system data. Dan di sini kalian untuk men-setup menjadi dua dimensi untuk grid Y dan grid Z itu kita hapus semuanya karena kita nggak memakainya. Bisa juga dengan cara di delete. Nah, oke. Nah, karena di sini saya memakai anggaplah kita asumsikan bahwa nilai Y, Z, X nya kita anggap default alias 0, kita abaikan dulu nilai alfabetnya, hurufnya. Nah, yang pertama kita bakal membuat dari bentang A menuju bentang B menuju bentang C menuju bentang D ke bentang E, dan E ke F. Nah, dimana pada saat kalian melakukan pembentangan atau pembuatan jarak dari satu titik ke titik lainnya, itu bukan menuliskan jarak bentang tersebut, tapi menjumlah bentang satu ke bentang setelahnya atau sebelumnya. Contoh, dari A ke B berarti bentangnya 9. Asumsikan bahwa huruf Y ini kita default atau kita nggak pakai. Oke, berarti karena kita mulai dari titik koordinat A, karena kita titik tumpuannya di A, kita anggap koordinatnya 0. Melaju ke jarak B itu jaraknya adalah 9. Berarti dari A ke B itu 9. Kita ganti angka 9. Berikutnya dari B ke C itu berarti 4. Berarti dari A ke C itu adalah 4 ditambah 9 atau 13. Oke. Kita lanjut lagi dari C ke D, yaitu ada 4 lagi, berarti 17. Nah, di sini misalkan kalian ternyata kurang atau cuma tersedia hanya 4 grid atau 4 titik tumpu, kita bisa menambahkan dengan cara menambahkan secara manual, atau untuk versi terbarunya ada fungsi add di sini. Kalau di fungsi yang mungkin di sub yang di bawah, atau biasanya kita menuliskan manual untuk gridnya masing-masing. Kita add dulu di sini dari D ke E itu ada 4, berarti 21. Dari E ke F yaitu 5 atau 26, berarti 26. Nah, salah. Setelah kita buat gridnya atau jarak dari titik ke titik atau titik tumpunya, kita langsung klik OK saja. Oke. Nah, kosong. Nah, kosong karena kita memakai tampilan yaitu Y dan X, sedangkan kita mau memakai yaitu dua dimensinya. Jadi kita ubah dulu time view-nya ke sumbu X, Z agar kelihatan dari garisnya. Nah, seperti ini. Setelah kalian mendapatkan seperti ini, garis seperti ini, langkah kedua adalah menentukan pembebanan atau material yang akan digunakan. Seperti yang di sini kita bakal menggunakan, yaitu frame-nya sendiri adalah balok ukuran 450 dikali 880 mm, dan balok 2 yaitu 400 kali 880. Nah, di mana cara membuatnya? Pertama yaitu kita ke define, yaitu terus section properties. Nah, kita frame section karena kita membuat frame-nya. Nah, di sini kita membuat frame baru.
jikalau kalian sudah memiliki frame yang sudah terbuat di luar dari sistem perkuliahan ini, kalian bisa membuatnya atau mengimportnya secara langsung. Karena kita belum punya, jadi kita buat dari awal. Caranya kita add new properties. Nah, di sini ada tampilan yang bawah ini adalah bentuk-bentuk dari suatu konstruksi, yaitu ada E-beam, ada C-channel, ada T, ada L, ada double L, double channel, dan lain sebagainya. Nah, karena kita bakalan di sini materialnya adalah beton, berarti kita mengubahnya menjadi beton, yaitu di sini di bagian frame section property, yaitu kita ubah ke konkrit. Nah, karena kita bakal memakai balok, berarti kita pilih yang rectangular. Oke, kita lanjut ke rectangular. Nah, di sini kita ubah namanya misalkan menjadi B1. Nah, di sini kita bakalan mengubah dari ukurannya, yaitu 450 dikali 880. Berarti kita mengubah dari 880, berarti diubah ke meter, yaitu 0,88 dan 0,45 karena 450 mili. Oke. Nah, jikalau kalian di dalam tugas terstrukturnya terdapat pemilihan material, kita bakal bisa mengubahnya di sini. Nah, karena kita bakalan menggunakan konkrit, berarti kita tambahkan dulu materialnya di tanda plus ini. Kita add material, karena material yang kita pakai belum ada, kita add material dulu. Nah, di sini kita ubah dari baja atau steel, kita ubah ke konkrit atau beton. Nah, di sini kita default saja untuk grade-nya. Oke. Kita di oke saja. Nah, habis itu kita modify dari pilihan yang tadi ini, yang 4000 PSI 1, kita modify, kita ubah menjadi beton. Nah, jikalau kalian memiliki ketentuan berat massa jenisnya, yaitu di sini saya memakai massa jenis beton yaitu 24 MPa, berarti kita bakal ambil di sini angkanya 24. Nah, kalau misalkan kalian memiliki mutu beton yang lain, berarti kalian menyesuaikan dengan kriteria soal kalian masing-masing. Karena di sini saya pakai mutu pakai massa jenis 24, kita pakai 24. Kita oke saja. Kita oke lagi. Nah, setelah kita membuatnya, kita jangan lupa menggantinya menjadi beton yang sudah kita siapkan. Oke. Kita lanjut beton. Di sini mungkin kasih keterangan ya, biar nggak salah, yaitu 450 dikali 880. Oke. Kita oke dulu. Kita sekarang membuat beton yang kedua. Kita sama aja pakai rectangular. Kita kasih kode B2 dengan ukuran tadi yaitu 400 kali 880. 400 kali 880. Oke. Salah. 880 kali 400. Oke, selesai. Kita materialnya kita ubah menjadi beton lagi. Kita oke lagi. Kita oke lagi. Oh, sorry. Kita kasih keterangan biar nggak salah. Itu 400 dikali 880. Oke, kita oke. Setelah itu kita oke lagi. Nah, langkah berikutnya setelah kita menentukan material terus frame yang bakal kita gunakan, kita langsung menentukan bahwa setiap pembebanan ini dikombinasikan dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu kombinasi pertama yaitu U1 sebesar 1,4D dan U2 1,4D ditambah 1,6L. Kita buat kombinasi ini yang kita kembali ke sub, kita klik define. Pertama kita buat si patternnya dulu atau rangka dari kombinasinya. Kita ubah menjadi pattern.
Oke, kita ubah dulu mungkin misalkan menjadi mati karena keterangannya dari benda mati, pembuatan mati. Kita tipenya tetap dead. Untuk self wake multiple-nya kita ambil 1, kita add. Terus yang beban hidup kita misalkan tambah di keterangan hidup. Tipenya berarti life. Untuk self wake-nya kita ambil 1, kita add lagi. Nah, setelah itu yang bagian ini karena kita nggak dipakai, berarti kita hapus saja nggak apa-apa. Oke. Setelah selesai untuk load pattern, kita oke saja. Nah, dan juga catatan di sini pembebanannya tersebut tergantung dari pembebanan yang diminta oleh saudara soal pada saudara sekalian. Jadi misalkan di sini ada pembebanan 2 atau pembebanan 3 atau ada beban gempa atau beban angin atau beban yang lainnya, kalian bisa menambahkannya pada define load pattern di sini. Tinggal di add, tinggal kita kasih nama, kasih tipenya apa, kita add. Oke, kita oke saja. Nah, kedua, habis itu setelah kita menentukan dari pembebanannya tersebut, kita baru kombinasikan pada pembebanannya. Yang pertama kita kembali ke subnya lagi, ke bagian define load combination. Kita masukkan add new combo karena kita belum membuat kombinasinya. Yang pertama kita bukan add new combo, kita namakan U1 seperti yang ada di soal. Nah, di sini tadi kan kalian semua sudah membuat yang namanya tadi pattern dari kombinasinya. Kita bakal pertama dari nilai U1 yaitu 1,4D. Berarti kita ambil beban matinya sebesar skalanya kita ubah sesuai dengan keterangan yang ada di pembebanan yaitu 1,4D. Berarti kita ubah menjadi 1,4, kita add saja. Kemudian itu kita oke. Dan kedua kita nambahkan untuk U2-nya. Kita itu ada beban mati sebesar 1,2 dan beban hidupnya itu ada sebesar 1,6. Kita tambahkan. Oke. Kita oke lagi, kita oke lagi. Nah, setelah komponen semua terpenuhi, sudah diketahui, kita tinggal membuat pembebanan dari setiap batang yang akan kita buat. Nah, batang yang kita buat di sini ada keterangan bahwa dari A sampai C, titik C itu adalah batang 1, yang mana batang 1 itu sebesar ukurannya 450 kali 880. Kita masukkan lagi ke bagian subnya, kita pilih yang namanya frame, draw frame. Di sebelah sini kita klik draw frame. Kita ubah dulu menjadi sectionnya, karena section kita memakai ukuran B1 yaitu 450 kali 880, berarti kita pilih yang ini. Kalau misalkan B2 berarti yang bawahnya ini. Oke, kita masukkan nilai B1 nya dulu. Kita buat dari titik A menuju titik B, dari titik B ke menuju titik T. Nah, setelah itu kita ubah dari tadi nilai B1 nya yaitu setelah kita selanjutnya yaitu ada B2 dari bentang C menuju bentang F, yaitu berarti kita ubah tadi dari B1 kita ubah patternnya menjadi B2. Oke, kita ubah, klik ke sini dari titik C, titik D ke titik E ke titik F. Oke, selesai. Setelah selesai, kita bakal melakukan pembebanan atau pembuatan join dulu sebelumnya. Kita pembuatan join tersebut dulu. Yang mana join yang yang ada di soal yaitu ada join jepit di titik A, sendi di titik C, roll di titik F. Berarti kita buat dari titik A dulu. Yang pertama kita klik pada titik A, kita ke assign. Sorry kalau saya salah bahasanya ya. Kita klik join, habis itu kita ke resisten. Kita ambil di sini ada tampilan yaitu pertamanya itu ini ada jepit, ini ada sendi, ini ada roll. Karena kita tadi di titik A itu ada jepit, berarti kita klik jepitnya, kita oke. Nah, terus pada titik C
yaitu ada sendi. Kita buat sendi dulu. Kita klik lagi assign, kita join, resist, kita sendi. Oke. Oh sorry, ada, kita side. Oke. Di situ ke titik F, yaitu ada roll. Ada roll di sini. Kita send lagi, join, resist, roll. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan titik tumpunya masing-masing, kita baru masukkan pembebanan. Yang mana kita bisa melihat di sini, yaitu ada beberapa pembebanan, yaitu beban terpusat, beban merata, ada dua, yaitu W1 dan W2. Yang mana kita bakal fokus terlebih dahulu pada pembebanan mati. Oke. Seperti tadi yang saya sebutkan di awal, bahwa saya di sini memakai default atau memakai angka bulat, yaitu 20 dan mengabaikan hurufnya. Oke. Jadi di sini kayak bakal membuat pembebanan W1 dulu untuk matinya. Kita buat pertama, yaitu W1 dengan jarak 9 meter dengan pembebanan 20 kN per meter. Bagaimana caranya? Pertama kita klik dulu batang dari A ke B. Kita langsung ke assign frame. Karena kita memakai beban terbagi merata, berarti kita memakai distribute. Kita klik distribute-nya, bakal muncul seperti tampilan sebagai berikut. Nah, di sini karena kita mau terfokus dulu satu pembebanan, yaitu beban mati, kita ubah load pattern-nya tadi dari hidup menjadi mati. Dan yang harus kalian ingat, apabila kalian melakukan pembebanan atau menambahkan atau ingin mengganti, jangan sampai kalian lupa untuk optionnya itu adalah add to existing load. Kalau kalian tidak sengaja mengubah kalian menjadi settingan replace, otomatis pembebanan yang kalian sudah buat bakalan terhapus atau tergantikan pada beban yang akan kalian buat. Oke. Berarti kita add to existing dulu. Nah, di sini ada beberapa kolom. Yang pertama adalah ada relative distance atau jarak dari kalian. Yang kedua adalah loads atau pembebanannya. Dan yang di sini ada yang terset up, di sini ada dua jenis. Yang pertama yaitu relative distance. Itu artinya adalah persentase jarak total dari misalkan batang tersebut. Misalkan seperti tadi, dari jarak A ke B yaitu adalah 9. Berarti 0,25 dari 9 itu adalah letak dari nanti pembebanan kita. Nah, karena kita lebih absolut atau lebih mudahnya kita memakai absolut saja. Bedanya absolut dengan relatif, itu kalau absolut kita yang menentukan jaraknya, bukan persentase dari yang sudah tersedia oleh sub tersebut. Nah, karena kita bakalan membuatnya pada jarak 0 sampai 9, kita ubah dari 0 titik awal ke titik keduanya, yaitu 9. Nah, dengan pembebanan yaitu adalah 20 kilonya, Bang. Kita tulis 20 dan 20. Mas, kok kenapa nulisnya 20-nya 2 kali, nggak 1 kali aja, Mas? Nah, itu pertanyaan bagus. Kenapa di sini menuliskan 2 kali? Karena apabila kalian hanya menuliskan 20 pembebanannya 1 kali, berarti asumsinya dari jarak 0 menuju jarak 9 itu hanya terjadi penaikan selama 0 sampai 9 meter dengan konstanta dari 0 sampai 20. Bukan dari 20 sampai 20. Makanya di sini kita buat dari 20 menuju 20. Oke, habis itu kita oke. Ya, sip. Nah, kita sudah jadi untuk pembebanannya. Kita lanjut lagi untuk bebannya, yaitu ada di untuk W2-nya yaitu ada di jarak 5 meter. Dengan pembebanan yaitu adalah 30. Kita buat lagi seperti tadi. Klik dulu batang yang akan kita buat, ke assign, frame load, distribute. Kita seperti tadi, kita exiting,
jaraknya kita buat 5 karena jaraknya adalah dari sini sampai sini. Mas, kok kenapa nggak ambil kayak tadi waktu pembuatan titiknya? Kok cuma dari 0 sampai 5? Ya, nah di sini ada pertanyaan bagus. Karena waktu saat kita pembuatan titik dari titik A ke B, B ke C, C ke D itu karena kita mengambil titik pusat di titik A. Sedangkan pada saat kita melakukan pembebanan, kita hanya terfokus pada satu batang tersebut, yaitu batang E dan F. Di mana batang E dan F jaraknya adalah 5 meter. Oke, sekarang kita buat dari pembebanannya, yaitu ada 30 kN per meter. Kita ubah 30. Kita ubah 30 lagi. Kita jangan lupa ini add ya, bukan di replace. Kita oke. Nah, setelah kita sudah membuat beban terbagi merata, kita ubah sekarang tambahkan beban merata di sini. Beban terpusat yaitu P1 dengan nilai 40 kN. Kita klik batangnya lagi. Nah, Mas, kok itu kan batangnya di titik D titiknya. Berarti kita cuma diklik titik D. Itu adalah persepsi yang salah. Kenapa? Karena beban terpusat ini berada pada batang C dan D atau D dan E. Kalian bisa ambil dari batang C dan D atau D atau ke E. Kalian bebas memilihnya. Kalau saya pakai batang yang sebelumnya karena itu bakal lebih mempermudah kalian penghitungan. Oke. Jadi kita bakal ambil dari C ke D yaitu sebesar 4 meter. Oke, berarti kita klik batang C ke D-nya dulu, klik. Habis itu kita assign frame load dan untuk beban terpusat atau kita bisa sebut poin di sini. Oh, ya betul. Terus kita ubah ke mati. Terus kita ke add exiting. Nah, seperti tadi kita pakai absolute distance. Jaraknya 4 dengan pembebanan yaitu tadi 40 kN. Kita oke. Mas, kok hilang? Yang tadi nggak ada ya, Mas? Nah, kita bakal bisa memunculkan semua beban di mana? Ya oke, kita lanjut ke display kalau kita akan memunculkan semuanya. Nah, di sini kalau mungkin di versi yang sebelumnya itu hanya terdapat 2 option, yaitu objecting load sama elementary load. Karena kita mau memunculkan objeknya, berarti kita ke show objecting load, kita pilih frame karena kita tadi melakukan pemasukan pada frame. Kita frame. Nah, di sini kita ubah dari tadi karena kita fokus tadi ke mati ya. Berarti kita ubah ke mati. Kita oke aja langsung. Nah, selesai beban semuanya setelah muncul. Tidak ada yang kelewat, oke. Nah, setelah kita selesai, kita kemudian masih ada satu pembebanan lagi yaitu pembebanan hidup. Kita sama aja memasukkannya yaitu klik lagi batangnya, second, frame load, distribute. Nah, kalau tadi kita fokus ke mati, sekarang kita fokus ke bagian yang hidup. Berarti kita ubah ke hidup dulu. Tetap add to exiting load. Nah, kalau kalian tidak sengaja mengeklik replace, otomatis beban mati yang tadi ada beban mati, kalian akan tergantikan oleh beban yang hidup. Nah, seperti tadi kita jaraknya 9. Terus beratnya yaitu ada 30 kN per meter, berarti kita ubah ke 30. Oh, iya sorry, benar. Kita ke 30. Oke. Nah, terus bagian E dan F, pastikan frame distribute itu jaraknya 5, beratnya itu ada 40, kita oke. Terus beban mati, kita ambil beban terpusatnya, second, frame load, poin sebesar 50. Oh sorry, itu 50, kita oke. Nah, seperti tadi kita mau pop up atau show dari beban hidupnya, kita
langsung aja ke display, display, show load, object load, kita ubah menjadi hidup. Oke. Ya, sip, sudah terlihat semua. Nah, sekarang tinggal bagaimana sih memproses atau pengkalkulasian dari bentang yang sudah kita buat atau rangka yang sudah kita buat. Cara mudahnya kalian cukup klik F5 atau mau klik pada tombol play pada menu bar yang ada di sub kalian, yaitu bagian sini. Kita klik. Oke, bakal muncul tampilan seperti ini. Karena kita hanya memfokuskan pada dua pembebanan atau pada dua case, kita hanya fokus menjadi dua, yaitu berarti untuk date kita off kan dengan cara klik ini dan klik ini kita off kan dua. Setelah selesai kita di run, kita save dulu sebelumnya. Misalkan saya bakal di save di, mungkin masih di sini ya, kita misalkan tes 2, tes 1 misalkan. Kita enter saja, save. Nah, di sini Pak, sekarang tinggal proses renderingan. Ya. Oke, kita tunggu rendering selesai. Nah, ini adalah bentuk dari deflection atau deformasinya seperti ini. Bagaimana kita menampilkan tampilan dari menu yang lain seperti gaya lintang atau momen? Kita klik pada bagian sini, yaitu pada show force stressing. Kita klik pada segitiganya, klik pada frame. Nah, misalkan kita bakal menampilkan nilai dari beban mati. Oke, kita klik beban mati dulu. Nah, di sini ada, ini kita anggap default ya. Di sini komponen mau yang kita buat ada di sini. Misalkan kita bakal memilih gaya lintang. Gaya lintang itu ada shear, dan untuk momen tetap momen. Nah, di sini ada shear, ada dua pilihan. Dua atau biasanya disebut dua dimensi, atau shear tiga itu ada biasanya disebut tiga dimensi. Kebalikannya, kalau momen 22 itu untuk 3D-nya, momen 33 itu untuk dua dimensinya. Jadi kita bakal kita cek dulu gaya lintangnya. Oke, kita klik gaya lintangnya, dan untuk kita memunculkan hasil value atau ukurannya, kita bisa klik di show value. Kita habis itu kita oke. Nah, beginilah hasilnya untuk rangka yang kita buat untuk pembebanan matinya. Oke. Kok terus bagaimana Mas cara untuk munculin yang lainnya kayak yang tadi kita buat hidup atau momennya? Seperti yang tadi, kita tinggal ke bagian sini, ke show force or stress, kita klik frame-nya. Kita misalkan mau kita mencari hidup, yang beban hidup dan atau mau beban hidup, terus kita momennya. Kita oke saja langsung. Jadi seperti ini. Oke. Nah, selesai begitu mungkin. Nah, Mas, tapi kan itu kan kita masih baru mencari pembebanan sama beban hidup sama beban yang mati. Bagaimana kalau tadi yang nilai pembebanan atau kombinasinya? Oke. Kalau kita mau membuat pembebanan yang secara kombinasi, berarti kita bakalan melakukan apa yang namanya membuat case baru atau kasus baru, di mana kita bakal unproses yang sebelumnya, yaitu ya ini, dengan cara mengunlock atau membuka kuncinya. Hati-hati di sini kalau kalian pada saat proses pengerjaan kalian lupa atau ada hal-hal yang belum tersampaikan tapi kalian sudah mengunlock, kalian bakal file yang sebelumnya ini yang kalian buat ini bakalan terhapus secara otomatis. Jadi kalian harus hati-hati sekali. Kita unlock. Nah, bakal seperti ini. Ada pilihan akan terhapus jika kalian menyetujui data yang setelah di running tadi sebelumnya, kalian bakal terhapus semua. Oke, karena di sini kayak kita mau membuat cache baru, yaitu cache pembebanan, kita oke dulu di sini. Nah, kita kembali lagi.
tenang aja, perubahannya masih ada. Tinggal kita display dulu. Aduh sorry, kita display di sini seperti tadi. Misalkan kita mau beban mati, beban hidup ya, kita nyalain saja. Nah masih ada kan. Nah terus kita bakal membuat case, yaitu kasus tentang pembebanannya ini, yaitu tentang kombinasinya. Dimana kita membuat case-nya yaitu di define. Terus kita buat case-nya di sini. Oke. Karena kita mau membuat case baru, yaitu atau kita mau mengadakan case baru, yaitu untuk nilai kombinasi, kita buat aja di sini add new load case. Nah di sini kita ubah tadi seperti yang tadi, misalkan kita ubah menjadi misalkan kok nggak kapsul. Nah misalkan kita mau case U1 misalkan namanya. Setelah kita masuk seperti tadi ya, kombinasinya load set, nilai beban hidupnya berapa, misalkan hidup tadi kita untuk case 1 yaitu matinya 1,4, kita add lagi, kita oke. Terus kita mau buat case yang kedua yaitu case 2 misalkan, yaitu ada beban kita bebas sih mau misal lah kita mau buat beban matinya beban hidup dulu baru beban hidup, klik hidup dulu baru mati, nggak masalah, tidak akan berpengaruh pada proses penghitungan. Oke, selesai, kita oke lagi langsung. Nah kita bakal running lagi, yaitu untuk pemprosesan untuk case yang berikutnya, yaitu adalah case U1 dan U2. Seperti tadi gini masih mati ya, kita di run aja. Nah kita dapat running untuk masih kita hidup ya, kita ubah menjadi run case yang ketiga. Nah kita ubah case nya yaitu di sini case 1 U1 untuk pembuahan hidup. Nah seperti berikut. Mungkin untuk case yang kedua yaitu ini ada beban mati dan beban set, kita buka. Oke, jadinya seperti ini. Nah begitu saja. Nah terus Mas, kalau misalkan disuruh tampilin tabel gimana ya Mas? Oh gampang, kita tinggal klik pada tombol ini show table. Di sini kalian bisa mengubah dari tampilan dari si sub menjadi produk Excel yang nanti kalian bisa ubah juga pada waktu pengisian data. Kita bagaimana caranya? Kita klik aja di sini, klik, terus kita centang atau checklist dari analyze result, karena kita sudah result semuanya. Kita oke. Nah bakal muncul seperti ini. Di sini ada banyak sekali, ada join, ada base reaction, letak dari tadi yang kita buat case-nya, case 1, case 2. Ada per frame, kita bakal tahu frame per frame-nya berapa, atau kita bakal tahu dari join per frame-nya berapa. Masih banyak lagi, dan hasil ini kalian bisa export menjadi bentuk Excel. Tinggal klik file, export to Excel. Ya, kita nunggu proses rendering. Masih membaca, masih rendering. Oke, seharusnya sudah ke Excel, cuman mungkin Excelnya ini ada. Oke, kita bakal muncul seperti ini tampilannya. Di sini tampilan yang sama persis seperti yang ada di Excel, ada di sub kalian. Tuh, ada semuanya di sini. Kalian sesuaikan saja pada soal yang akan kalian rekap pada tugas kalian masing-masing. Oke, kita karena ini salah seperti itu. Terus Mas, misalkan ada kayak mau menampilin per batangnya gimana Mas? Oke, kita coba, yaitu misalkan ini dari kita down aja, kita down. Mau mengecek per batangnya bisa. Misalkan kita nanti mau mengecek dari batang A menuju batang B, kita klik batangnya,
Habis itu klik kanan pada batangnya. Nah, bakal muncul warna zone red line seperti ini. Kita bisa lihat di sini ada, kalau ini adalah semua beban atau dari awal sampai akhir, atau yang ini adalah letak titik maksimal pada satu batang tersebut. Di sini juga kita bakal bisa melihat bagaimana sih case atau kasus-kasus yang lain yang telah kita buat tadi, yaitu di sini misalkan di case 1, di case 2 atau di case mati, di case hidup atau di case U1, U2 dan yang lainnya. Kalau misalkan kalian nanya, kira-kira untuk bentang sekitar 7 meter berapa ya mas? Misalkan kita bisa ubah melalui dengan sini. Kita klik scroll of value, kita pilih lokasinya, misalkan kita anggap 7 meter. Oke, berarti dari kita dapat garis sini, yaitu pembebannya ada 41,32 dengan ini agak kurang gede ya. Di sini sudah gede. Di sini ada gaya lintang sebesar 42,285 kN, sedangkan momennya yaitu adalah 224,35 kN per meter. Atau misalkan kita mau lihat jarak 2,5 meter, bisa diklik di sini. Begitu pula dengan kasus-kasus yang lain seperti yang tadi. Kita misalkan balik jarak sekian untuk sekian. Nah, terus kalau misalkan kita mau melihat batang yang lain, atau misalkan dari batang yang di sini atau dari batang E ke F, kita sama aja klik pada batangnya, habis itu klik kanan pada batangnya sampai muncul red line. Kita bisa lihat di sini untuk titik deflection maksimumnya di sini, momen maksimumnya di sini, untuk gaya lintang maksimumnya di sini, dan bebannya pada di sini. Oke. Ya, mungkin segitu saja tutorialnya dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Kalau ada yang kurang jelas bisa kontak saja langsung ke WA saya. Gitu aja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.